Candi-candi megah di tanah Jawa, peninggalan leluhur yang berdiri kokoh selama berabad-abad, menyimpan kode kuno yang mengarah pada sosok Kang Deddy Mulyadi. Mungkinkah seorang budayawan Sunda yang kita kenal ini menjadi kunci rahasia spiritual yang telah lama terpendam? Apa rahasia di balik relief batu dan prasasti kuno di candi-candi Jawa? Dan bagaimana ini terhubung dengan budaya, spiritualitas, dan sejarah yang membentuk jiwa Nusantara? Hari ini, kita akan menyelami penemuan arkeologi yang mengguncang, yang tidak hanya membuka tabir sejarah, tetapi juga menyentuh inti spiritualitas Jawa yang mendalam. Siapkah Anda untuk terkejut? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang Muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Candi-candi di Jawa, seperti Borobudur, Prambanan, dan Punden Berundak di Galunggung, bukan sekadar tumpukan batu. Mereka adalah cerminan peradaban, spiritualitas, dan kearifan leluhur. Borobudur, dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra, adalah mandala kosmik yang menggambarkan perjalanan menuju pencerahan. Relief-reliefnya menceritakan hukum karma dan kehidupan masyarakat Jawa kuno yang hidup selaras dengan alam. Prambanan, peninggalan kerajaan Mataram kuno, adalah simbol kejayaan Hindu yang menghormati Brahma, Wisnu, dan Siwa, mencerminkan keseimbangan kosmik. Baru-baru ini, sebuah penemuan di Galunggung, Tasikmalaya mengguncang dunia arkeologi. Punden Berundak, peninggalan budaya Sunda kuno dari awal abad Masehi, ditemukan bersama batu Pancalikan, tempat ritual penyucian dan penghormatan leluhur. Yang membuat penemuan ini luar biasa adalah adanya kode kuno dalam susunan batu dan simbol-simbolnya. Kode ini tampaknya mencerminkan nilai-nilai budaya Sunda yang kini dihidupkan kembali oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dengan ikat Sunda, pangsi hitam, dan salam sampurasun adalah simbol kebangkitan budaya Sunda. Ia dikenal merakyat, menghidupkan nilai-nilai leluhur melalui seni, tradisi, dan pidato yang menggugah. Filosofinya tentang maung menghubungkan kosmologi, ekosistem, dan kesejahteraan rakyat, menekankan harmoni dengan alam. Kang Deddy sering disebut sebagai Ki Sunda, representasi hidup dari budaya dan spiritualitas Sunda yang otentik. Penemuan di Galunggung pada September 2024 mengungkap Punden Berundak dengan batu Pancalikan yang disusun dalam pola geometri sakral. Simbol-simbol seperti lingkaran dan segitiga yang melambangkan matahari dan gunung mencerminkan pandangan kosmologi Sunda kuno tentang harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Simbol-simbol ini selaras dengan nilai-nilai yang sering digaungkan Kang Deddy, seperti pentingnya menjaga gunung, hutan, dan sungai sebagai pusat spiritual. Meskipun tidak ada bukti arkeologi yang secara langsung menyebut Kang Deddy, ada keterkaitan simbolis. Dalam tradisi Sunda, pemimpin ideal adalah penjaga keseimbangan antara rakyat, alam, dan leluhur. Kang Deddy dengan upayanya melestarikan budaya dan lingkungan seolah mencerminkan visi ini. Ia pernah menyebut Gunung Galunggung sebagai jantungan bumi Sunda, pusat spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Apakah kode kuno ini petunjuk tentang pemimpin seperti dia, atau hanya cerminan nilai-nilai abadi yang ia junjung? Spiritualitas Jawa dan Sunda adalah perpaduan Hindu-Buddha, Islam, dan kepercayaan lokal. Borobudur menggambarkan 3 tingkat kehidupan: Kamadhatu, dunia nafsu; Rupadhatu, dunia bentuk; dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk. Konsep ini selaras dengan Tritangtu dalam budaya Sunda, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Punden Berundak Galunggung dengan simbol-simbolnya mengajarkan hal serupa, seperti ngahuma, bertani dengan kesadaran, dan ngajaga lemah cai, yaitu menjaga tanah dan air. Kang Deddy menghidupkan nilai-nilai ini di era modern. Ia mempromosikan penanaman pohon, pelestarian sungai, dan seni tradisional seperti wayang golek dan tari jaipong. Upayanya mencerminkan kearifan leluhur yang terkandung dalam kode kuno, mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam dan menghormati warisan budaya. Sebelum kita lanjutkan, jika cerita ini menyentuh hati dan jiwa Anda, jangan lupa tekan tombol like pada video ini. Dukungan Anda membantu kami terus menggali kisah-kisah yang membangkitkan cinta budaya dan spiritualitas. Yuk, tekan like sekarang dan mari kita selami lebih dalam
rahasia kode kuno ini. Makna kode kuno di Galunggung masih menjadi perdebatan. Ada yang melihat simbol-simbolnya sebagai bagian dari tradisi Hindu-Buddha, serupa dengan mandala di Borobudur dan Prambanan. Yang lain percaya simbol ini lebih bersifat lokal, terkait dengan animisme Sunda kuno yang menghormati roh leluhur dan gunung. Namun keterkaitan dengan nilai-nilai yang digaungkan Kang Dedi sulit diabaikan. Upayanya melestarikan budaya dan lingkungan seolah menjadi cerminan dari pesan leluhur yang terkandung dalam kode kuno. Penemuan ini bukan hanya soal arkeologi, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami identitas budaya. Di tengah modernisasi, kode kuno ini mengingatkan kita pada kearifan leluhur, harmoni dengan alam, penghormatan pada leluhur, dan keseimbangan spiritual. Kang Dedi melalui seni, tradisi, dan visinya menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Kode kuno di candi-candi Jawa, dari Borobudur hingga Galunggung, adalah pengingat bahwa warisan leluhur bukan sekadar peninggalan fisik, tetapi panduan hidup. Nilai-nilai seperti menjaga alam, menghormat leluhur, dan hidup dalam harmoni tetap relevan di era modern. Kang Dedi dengan caranya mengajak generasi muda untuk kembali ke akar budaya melalui seni, tradisi, dan pelestarian lingkungan. Penemuan di Galunggung bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar menjaga warisan budaya dan spiritualitas Nusantara, agar generasi mendatang tetap terhubung dengan akar mereka. Apakah kode kuno ini benar-benar mengarah pada Kang Dedi? Mungkin itu bukan pertanyaan utama. Yang terpenting adalah pesan yang dibawanya, bahwa kearifan leluhur adalah kompas untuk hidup yang lebih bermakna. Kode kuno di candi-candi Jawa, dari Borobudur yang megah hingga punden berundak sederhana di Galunggung, adalah warisan leluhur yang tak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Mereka bukan sekedar batu, melainkan kitab yang mengajarkan kita tentang harmoni, keseimbangan, dan hubungan erat antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam setiap relief, setiap simbol, tersimpan pesan bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh kesadaran, penghormatan pada leluhur, dan cinta pada bumi yang kita pijak. Kang Dedi Mulyadi, dengan segala upayanya menghidupkan budaya Sunda, menjadi salah satu dari banyak anak bangsa yang membawa obor kearifan leluhur ke masa kini. Ia mengingatkan kita bahwa nilai-nilai seperti ngahuma dan ngajaga lemah cai bukan sekedar tradisi kuno, tetapi panduan untuk menjalani kehidupan yang bermakna di tengah tantangan zaman. Penemuan kode kuno ini, meskipun masih menyisakan misteri, adalah panggilan untuk kita semua, agar kembali menoleh pada akar budaya kita, merenungkan makna hidup, dan menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di hati generasi mendatang. Mari kita renungkan sejenak betapa kaya dan dalamnya warisan Nusantara. Dari candi-candi megah hingga punden berundak di pelosok desa, leluhur kita telah meninggalkan jejak yang tak hanya indah, tetapi juga penuh hikmah. Kode kuno ini, dengan segala misterinya, adalah undangan untuk kita semua, tua, muda, kota maupun desa, untuk terus belajar dari masa lalu, menghormati alam, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kang Dedi, dengan caranya yang sederhana namun penuh makna, telah menunjukkan bahwa warisan ini bukan sesuatu yang usang, melainkan harta yang hidup, yang bisa menginspirasi kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu, mari kita akhiri perjalanan ini dengan doa yang tulus untuk negeri tercinta. Tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai wujud cinta kita pada Rasulullah dan harapan akan keberkahan bagi Nusantara. Mari kita berdoa agar Indonesia selalu dilindungi, damai dan sejahtera, serta agar kita semua diberi kekuatan untuk menjaga warisan leluhur, menanamkan nilai-nilai harmoni dalam kehidupan sehari-hari, dan mewariskan kearifan ini kepada anak cucu kita. Semoga setiap langkah kita selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Nusantara terus menjadi tanah yang penuh cinta, budaya, dan spiritualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.